Kan kita baru pertemuan ke-7, masih banyak waktu. Atau kita mulailah di pas jam saya 7:04 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Bu Saripah yang mau masuk, tapi beliau ya kurang sehat, jadi biar saya saja yang masuk duluan ya, masuk lagi ya. Jadi kita akan membahas soal seperti kita lihat di di layar ini. Soal pertama itu bukan soal ya, kasus lah ya. Kita lihat dulu. Seorang perempuan ya, umur 28 tahun. Dia 1 B0 A0 hamil 36 minggu. Dia sudah semester ketiga. Datang ke puskesmas dengan keluhan cepat lelah. Hasil anamnesisnya, ibu sering pusing. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60. Ibu sering pusing, tekanan darah 90/60. Tadinya bagus, masih 80 kali per menit. Suhunya juga baik, 36 derajat Celcius. Pernapasan juga baik. Tinggi pundusnya 32 cm. Tinggi pundusnya berapa senti itu? 32 cm. Punggung kiri ya. Jadi punggung kiri tak kepala. Udah turun. Kepalanya. TJJ-nya baik 130 kali per menit. Dilakukan pemeriksaan penunjang karena kita lihat ibu merasa cepat lelah dan tekanan darahnya 90/60. Ternyata HB-nya 10. Jadi sudah masuk anemi ringan ya. Apakah pendidikan kesehatan yang paling tepat dilakukan sesuai dengan kasus tersebut? Pusing, tekanan darahnya 90/60. Kemudian kita lihat dilakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya ternyata HB-nya 10. Jadi opsi jawaban yang pertama ada 5, nutrisi. Ya. Kita bahas dulu mobilisasi, AC eksklusif, perawatan payudara, kemudian tanda bahaya ibu hamil. Kalau mobilisasi, kenapa harus mobilisasi? Dia dalam keadaan cepat lelah, tekanan darahnya juga rendah, kemudian kepalanya udah turun, tapi anak pertama. Ketika dia primipara, 36 minggu, jadi untuk masalah posisi kehamilan uterusnya itu baik, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi dalam hal ini, jawaban yang paling tepat adalah untuk memperbaiki HB dan cepat lelahnya itu dengan tekanan darah. Memang kita bisa menjawab tablet FB, tapi opsi jawaban itu tidak masuk itu. Jadi kita pilih. Jadi untuk jawaban jangan kita logika. Kita baca dulu seluruhnya, ada enggak? Kalau kita mau tidak ada opsi, pasti Anda jawab pemberian tablet FE bla 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 bla. Tapi di sini nutrisi. Jadi kita perbaiki keadaan ibu itu dengan nutrisi. Karena di dalam nutrisi kita tahu bahwa ibu hamil itu perlu ya memperhatikan kualitas konsumsi makanannya yang mengandung zat besi tinggi selama kehamilan. Okay. Selain mengkonsumsi tablet FE untuk meningkatkan kadar HB, juga dikonsumsi melalui makanan yang mengandung zat besi dan zat besi ya, banyak makanan yang mengandung zat besi. Jadi tidak harus berupa tablet. Jadi berupa nutrisi yang banyak mengandung zat besi. Ada yang mengandung zat besi. Nah, untuk memenuhi standar 14 kebutuhan ibu hamil dalam memenuhi kebutuhan zat besinya, yaitu yang dibutuhkan sekitar 45 sampai 50 mg per hari.
Jadi harus dipenuhi ya kebutuhan ibu hamil. Jadi kebutuhan ini dapat dipenuhi di makanan yang kaya akan zat besi seperti daging warna merah, apa namanya kuning telur, ya. Apalagi sayurannya berwarna hijau, kacang-kacangan dan nah apa saja yang 14 kebutuhan Ya. itu karena ada kamera tuh jadi tidak terbaca benar ininya ya apa namanya yang di slide show ini ya. Jadi saya ulangin kebutuhan ibu hamil itu yaitu untuk zat besinya 45 sampai 50 mg per hari. Nah, kebutuhan ini dapat dipenuhi dari makanan. Itu ada kata-kata penjelasannya memenuhi 14 kebutuhan, butuh kalori, ya butuh apa namanya protein, kemudian butuh apa namanya yang kita kasih kalsium, butuh asam folat. Kita tahu apalagi asam folat mengerikan ketika terjadi kekurangan asam folat itu akan menimbulkan kecacatan ya. Seperti spina bifida ataupun anencefal. Ini spina bifida dan anencefal. Jadi kita harus betul-betul untuk membahas mengenai menjelaskan dan memahami bahwa nutrisi itu sangat penting untuk pertumbuhan janin dalam jika kebutuhan-kebutuhan ini terpenuhi itu akan menghindari kecacatan. Dan juga catatannya yang paling bisa juga gagal tumbuh, bisa juga retardasi mental, bisa juga kelainan-kelainan bawaan lainnya. Ya karena masing-masing yang disebutkan tadi yang masuk dalam kebutuhan pokok ibu hamil itu bisa menyebabkan efek samping ya ketika tidak dipenuhi, nutrisi tidak dipenuhi. Dan sekarang ini masalah stunting. Nah, itu ya, ini masalah stunting. Kita tahu betul bahwa betul-betul peran kita mengedukasi ibu-ibu untuk memperhatikan masalah nutrisinya. Ya, lanjut. Ini apa namanya? Soal berikutnya, perempuan usianya 30 tahun. 30 tahun itu apa? Hamil 6 minggu. Hamil 6 minggu, ya. Datang ke puskesmas dengan keluhan sering mual di pagi hari. Hasil pemeriksaannya, tanda-tanda vitalnya ini semua normal, tekanan darah 110/70, nadinya 80, suhunya 36 derajat Celcius. Pernapasannya 24. Ya, kok ini sebenarnya memancing kita ya, belum teraba balotemen. Pastilah belum teraba balotemen ya. Tinggi pulusnya juga kita belum bisa dan tidak boleh diraba. Karena balotemen, kenapa terjadi? Kita tidak apa-apa bahas ya. Balotemen itu apa sebenarnya? Balotemen itu ketika kita melakukan pemeriksaan itu dalam air ketuban terjadi ada bantolan, ada balotemen, jadi balotemen ya. Jadi, nah kapan ada balotemen ini? Itu ketika hamil kita di antara 20 minggu. Nah, dan kenapa terjadi balotemen? Karena pada waktu usia kehamilan seperti ini volume air ketuban itu lebih banyak, lebih besar dari janinnya. Jadi terjadi balotemen. Ini sebenarnya memancing kita untuk berpikir saja. Ya pasti tidak teraba balotemen, tidak ada balotemen. Pasti juga tidak teraba putrinya. Baru 6 minggu ya. Kecuali kita pakai USG. USG juga hanya melihat. Nah, pemeriksaan penunjangnya ini ya HCG urin positif. Bagaimana penata laksana yang tepat pada kasus tersebut? Kita lihat ya pilihannya itu konsumsi asam ya. Kemudian dia ada mual ya. Jadi di sini clue-nya adalah sering mual di pagi hari. Itu yang pertama kali, sering mual di pagi hari. Kita tahu semua ini emesis gravidarum ya. Konsumsi asam, berikan asam folat, banyak minum air hangat, sering makanan yang bersantan.
konsumsi asam itu mungkin karena dipancingnya kita dengan opsi jawaban konsumsi asam karena ada rasa mual. Orang muda itu makan asam-asam ya, tapi nggak tepat itu. Kemudian apa yang kalau tadi berikan asam folat nggak pas ya. Kemudian banyak minum air hangat, sering makanan yang bersantan sangat-sangat tidak diperkenankan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah karena ada dalam option ya, saya ulangin karena ada dalam option jawaban adalah makan sedikit-sedikit tapi sering. Karena kita tahu bahwa ketika terjadi morning sickness, sering disebut morning sickness ini ya. Apabila ibu mengalami gejala mual, bidan kita dapat memberikan asuhan yang berupa pendidikan. Jadi kita berupa edukasi ya, yang berkaitan dengan nutrisi. Kan tidak bisa makan sekaligus, dia mual. Jadi dianjurkan untuk makan sedikit tapi sering. Nah, makanan-makanan ini tidak boleh berupa santan yang seperti tadi disebutkan, asam enggak ya. Jadi makanannya yang apa namanya? Seperti biskuit. Kemudian kita harus hindari makan yang berlemak tadi, beraroma yang sop-sop hangat-hangat kuku ya. Jadi makanan-makanan yang kering, bisa juga seperti sop itu ya, sebangsa sop. Tapi yang penting adalah sedikit dan sering. Karena kalau diisi lagi dia mual. Yang harus dihindari adalah makan yang berlemak, santan, dan beraroma yang menyengat. Ini udah paham kita, ini kita udah semuanya ya. Hanya kewajiban saya saja membahasnya. Kita tahu semua nih. Karena ini adalah suatu tanda gejala yang normal. Morning sickness itu ya. Lanjut. Kasus ketiga, ini seorang perempuan usianya 28 tahun. Usia 28 tahun, apa namanya, hamilnya 35 minggu. 38 minggu. Datang ke puskesmas dengan keluhan sering kencing di malam hari. Hasil pemeriksaannya, tekanan darahnya 110/70. Kemudian nadinya normal, pernapasan juga 24 kali per menit, suhunya juga normal. Tinggi pundusnya itu berapa tinggi pundusnya? Tak kelihatan di sini. 38. 38. 34 Ditutupi sama kamera. Punggung kiri letak kepala ya sudah turun, sudah divergen ya 2/5. Kemudian DJJ-nya 148 kali per menit teratur. Hati-hati ketika kita bicara primipara hamil 38 minggu. Tapi karena di sini hasil pemeriksaannya kepala sudah masuk 2/5 aman kita. Aman ya. Tapi ketika 28 minggu kepalanya masih di atas PAP, masih goyang, sudah. Tidak usah pikir-pikir lain, kita sudah rujukan terfokus. Kenapa? Karena ketika kepalanya belum turun, hamil 38 minggu pada primipara, kita tidak bisa ngomong sempit panggul, enggak. Kita katakan dulu CPD, karena ini letak kepala. Cephalopelvic disproportion. Tidak ada keseimbangan antara panggul dan kepala. Yang dimungkinkan oleh keadaan kepala besar, panggul normal. Ataupun panggul normal, kepala besar. Ataupun panggul sempit, kepalanya besar. Jadi CPD. Kita belum bisa mengatakan sempit panggul. Kita katakan dulu CPD. Karena ketika kita menyatakan itu sempit panggul, harus didukung dengan hasil pemeriksaan panggulnya. Ya, panggul dalam. Kalau panggul luar itu tidak begitu mendominasi keakuratan. Ya. Panggul dalam. Bagaimana keadaan konjugata vera, konjugata diagonalisnya, lengkung sakrumnya, arcus pubisnya, spina ischiadicanya. Sudah, nggak usahlah rujuk, tetap kita rujuk. Nah, pada kasus ini keluhannya adalah di sini. Keluhan sering kencing malam hari. Malah sudah turun. Malah sudah turun. Kalau kita bicarakan ini hal-hal yang normal saja. Tapi ketika terlalu sering itu akan mengganggu. Akan mengganggu, ibu juga kurang tidur, ibu juga kurang istirahat. Jadi ini akan mengganggu. Walaupun ini wajar saja karena kepalanya sudah turun ya. Walaupun dia belum di dasar panggul,
dia akan menekan kapung urinaria, ya, besarnya masuknya kepala itu. Walaupun di sini baru 2/5. Tapi ada pertanyaan. Pertanyaan, apakah tindakan yang sesuai pada kasus tersebut? Kasusnya apa? Dia mengeluh sering kencing malam, yang lain semua normal. Kita lihat di sini. Hindari minuman air dingin. Apa hubungannya minum air dingin dengan kencing di malam hari? Ya. Kemudian konsumsi minuman hangat, nggak ada hubungan. Ya. Memperbanyak minum pada siang hari, nggak juga ya. Menahan jika ada dorongan ingin kencing, malahan kita ketika ada dorongan ingin buang air kecil, tetap dia harus buang air kecil. Nah, ini di sini ada opsi yang kelima, mengurangi asupan minum di malam hari. Ya. Kalau kita yang pertama tadi menghindari minum di siang hari atau pagi hari, sementara kita butuh cairan ya minimal 2.500 masuk atau 2.000 cc ke dalam tubuh kita. Kalau kita kurangi ya bisa dehidrasi kita ya. Jadi jawaban yang tepat adalah mengurangi asupan minum di malam hari. Ya, asupan minum di dalam hari. Next. Nanti, kalau ada yang tidak misalnya tidak pas, silahkan boleh kasih komentar ya. Nah ini. Bunda mau tanya, Bunda. Ya, silahkan. Lanjut. Kalau misalnya jawabannya itu ada dua, Bunda. Ada dua pilihan. Nah, menghindari minum di malam hari. Terus pilihan pertama lagi disebabkan karena faktor fisiologi di trimester 3. Jadi sebaiknya jawab yang mana, Bunda? Karena kemarin di Teko ada soal seperti ini Bunda. Tidak, kalau dia suruh option, kalau lihat kata-kata tindakan atau penyebab. Tindakan atau penyebab. Coba ulang lagi itu ini apa? Nomor 3. Coba ini admin ditampilkan lagi kasus itu, bagus pertanyaan. Ini sering dipancing kita, makanya pintar-pintar membaca clue soal. Coba keluhannya kan sudah kencing di malam hari. Oke, itu keluhannya. Tetapi pertanyaannya, apakah yang menyebabkan terjadinya? Itu baru tadi. Perubahan fisiologis tadi. Tapi makanya kalau jawab, ada dua opsinya. Tapi tergantung dari pertanyaannya. Di situ tadi kalau tidak salah pertanyaannya tindakan asuhan. Kalau penyebab tadi jawabannya tadi. Oh iya Bunda ya. Makasih Bunda ya. Kasih. Di sini disebutkan edukasi ibu-ibu kita. Jadi kalau sering berkiu itu normal tapi kalau sudah terlalu sering buang air kecil kan mengganggu juga ya. Jadi kalau bisa kurangin minum di malam hari, terutama 2 jam sebelum kita tidur ya. Nah, azan. Tunggu sebentar ya. Jadi saya mohon kita diskusi ya, seperti itulah. Jadi kasih masukan atau barangkali ada penjelasan yang lebih tepat gitu. Tunggu sebentar ya, Azan ya. Hindari minum air dingin, konsumsi minuman hangat. Oh ini, apakah tindakan yang sesuai? Ya. Tapi kalau pertanyaannya disebabkan oleh apa terjadinya keluhan ibu ini? Nah, baru tadi yang dijawab Farida tadi. Yang naik tadi Farida kan? Atau Bu Dengah? Dengah, benar. Ya, benar Mbak Dengah. Jadi kita semuanya sudah tahu sebenarnya Mbak. Tapi karena kurang kehatian. Tapi saya lihat pertanyaan terakhir ini sudah pinter ya. Sudah pintar membaca soal, membaca soal, dan hati-hati dengan pertanyaan serta pilihan jawaban, option jawaban ini. Pasti terpancing kita. Tapi kalau kita tahu pertanyaannya apa, insya Allah tidak akan salah. Kalau hindari minuman air dingin, kita harus banyak minum.
Konsumsi minuman hangat, enggak juga ya. Memperbanyak minum pada siang hari. Kontradiksi. Menahan jika sudah pas. La ilaha illallah Allahumma da'watana wassalatu ummati sedang. Nih ya, kasus keempat, perempuan umur 28 tahun. G1 juga ya, hamilnya 24 minggu. Datang ke PMB dengan keluhan cepat lelah. Hasil pemeriksaan, ibu sering merasa hasil anamnesis ibu sering merasa pusing, keluhannya pusing. Kemudian dilakukan pemeriksaan, kelihatan bahwa konjungtivanya pucat, bibirnya juga pucat. Tanda-tanda vitalnya normal, tekanan darah 110/60, nadi 80, pernapasan 28, suhu 36, TFU-nya 24 cm, punggung kanan letak kepala, DJJ 135. Nah ini jawab pertanyaan. Di sini clue soalnya pucat, ya apa namanya, pusing, pucat dan konjungtiva pucat. Itu ya. Kemudian ini pertanyaannya, apakah pemeriksaan penunjang pada kasus tersebut? Pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan penunjang. Ya. Kalau ditanya kira-kira diferensial diagnose, boleh kita sebutkan anemia. Ya. Tapi ini karena pertanyaannya adalah pemeriksaan penunjang. Urin ketan nggak mungkin lah ya kita tidak ada dari soal itu tidak ada pertanyaan mencenderung ke gula ya, ke diabetes. Hemoglobin ini yang sangat pas sekali karena ada hubungan dengan pucat tadi ya.
konjungtiva, pemeriksaan penvis mata, ternyata konjungtivanya pucat. Tambah lagi bibirnya pucat. Jadi pemeriksaan penunjang paling tepat adalah, semua tahulah ini ya, kita tidak jawab protein urin karena tidak ada kata-kata yang dari kasus ini yang sebagai mendukung bahwa kita harus memeriksa protein urin, misalnya UDEM, ya, glukosa urin, misalnya ada lupus, ada riwayat DM, hepatitis ketika dia konjungtif skleranya ikterik. Nah, kalau diganti di sini sklera ikterik, kita periksanya hepatitis B. Ya. Ini udah pas, udah nggak ragu lagi lah di sini. Next. Hemoglobin merupakan keadaan, oh bukan hemoglobin ya. Jadi anemia. Hemoglobin merupakan kegiatan ataupun tindakan untuk memeriksa kadar hemoglobin. Ya, jadi ini penjelasan saja yang tidak pas ya. Karena kita harapkan pemeriksaan HB terjadi pengenceran darah pada ibu hamil ya. Jadi nilai normal untuk ibu hamil adalah 11 gram. Lanjut. Perempuan usia 25 tahun hamil G2 P1 hamil 39 sudah aterem ya, datang ke PMB hasil anemis riwayat SC 3 tahun yang lalu dan persekalian sekarang ingin lahir di PMB. Hasil pemeriksaan normal, tanda-tanda vitalnya 120/70, nadi 80, suhu 36, pernapasan normal, T-footnya 36 cm, punggung kanan, letak kepala sudah masuk PAP, DJJ 140 kali per menit, kemudian apa namanya, mana tadi? Bagaimanakah sikap bidan yang tepat pada kasus tersebut? Pada kasus tersebut ya. Nah, kalau kita lihat tidak melihat bahwa riwayat persalinan, dia kepala udah masuk PA panggul ya, semuanya bagus. Terus keinginan dia pengen lahir sama bidan. Sebelum keluar peraturan di tahun berapa itu? Kita masih boleh nolong ini sebenarnya. Apalagi 3 tahun. Dulu waktu kita sekolah SC itu 2 tahun baru bisa hamil. 2 tahun kan baru bisa, boleh baru bisa, baru boleh. Dulu kalau zaman saya itu kita tolong, saya banyak tolong post-seksio ya. Ini ya, bagaimana sikap kita bidan ketika ibu ini pengennya dia lahirnya dengan kita bidan ya. Sayangnya ini untuk kita diskusikan ya. Kalau dia oh ibu di seksio ya dioperasi, kata dokter kawannya nak keluar duluan, oh berarti plasenta previa ya. Atau kata dokter ini letaknya di nada normal, oh berarti melintang barangkali atau oblik. Sudah 3 tahun, sekarang bagus, sudah tidak apa-apa di PMB. Tapi dengan peraturan sekarang, kemudian ada SOP bahwa kala satu, yang pertama kali di atlas itu, yang nomor satunya itu post-seksio. Jadi satu saja iya dari 18 tambah 1, 19 penapisan, rujuk. Kolaborasi dengan dokter spesialis, rujuknya juga harus kita tahu dulu bahwa di rumah sakit tersebut ada spesialis. Ya, nah, ini jadi opsinya menyanggupi keinginan pasien untuk bersalin. Salah, sangat-sangat salah. Saat ini ya tidak boleh, sangat tidak boleh, sudahlah tidak usah cari penyakit kita ya. Kemudian yang kedua, mengedukasi, menjelaskan faktor risiko riwayat SC jika bersalin di PMB. Benar. Menjelaskan faktor risiko riwayat SC jika bersalin. Tapi kalau kita mengedukasi ini seolah informed choice. Kita lihat ke bawah lagi. Kolaborasi dengan bidan. Oh, sangat tidak. Ini kepada kejadian ya. Kemudian menyarankan ibu untuk mencari praktek bidan, menyarankan ibu mencari bidan yang
menyarankan untuk mencari ke tempat teman saya yang sana berpengalaman bla 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 bla, ya, sama dengan memindahkan kematian istilahnya ini ya. Iya. Kemudian membiarkan ibu untuk pilih tempat yang bersalin. Nah ini kalau dari sini kita lihat ya, ini kan tidak ada rujukan, tidak ada. Kemudian kolaborasinya dengan bidan itu tidak mungkin sekali ya. Kita lihat di sini. Kira-kira yang pas yang mana? Menyanggup itu sangat tidak diperkenalkan menyanggup itu. Yang B. Yang B. Menjelaskan Yang faktor B B. risiko. Menjelaskan faktor risiko riwayat benar. SC jika bersalin di PMB. Nah ini soalnya bagus. Ini bagus soal ini. Bagusnya kenapa kita bisa terkecoh, ya? Membiarkan ibu untuk memilih tempat bersalin. Kolaborasi sayang, tapi kolaborasinya bukan dengan dokter. Menyarankan ibu untuk mencari praktek. Sangat kita tidak bertanggung jawab ya. Yang jelas adalah menjelaskan faktor risiko. Tinggal kebaca alasannya. Apa-apa ya, kita lanjut ya ke pembahasannya. Silakan Ibu Royani, kita masuk ke pembahasan. Next. Jadi Ibu bisa dilihat di sini. Sudah kita jelaskan. Sudah ya. Oke. Kita tidak versi luar karena memang sudah letak kepala, ya. Itu sekarang juga versi luar tuh masih jadi pertanyaan karena spesialis sudah banyak. Dulu zaman kita kan sedikit spesialis. Kita boleh versi luar, tapi banyak syarat-syaratnya. Karena bahaya versi luar itu. Ya bisa trauma, bisa tali pusat, ya. Bisa ketubannya pecah. Jadi dulu kita boleh, zaman kita boleh. Ada syarat-syaratnya. Nah, seorang bidan yang baru bertugas di desa X menemukan masalah bahwa banyak ibu hamil yang memeriksa kehamilan di tempat pelayanan kesehatan tanpa ditemani oleh suami dan keluarga. Ketika dikaji, ternyata sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut karena suami menganggap kehamilan merupakan tanggung jawab sendiri. Bagaimanakah sikap bidan yang taat pada kasus di atas? Yang tepat. Bagaimanakah sikap bidan yang di sini masalahnya adalah karena suami menganggap kehamilan merupakan tanggung jawab istri, ya. Nah, A, udahlah, terserahlah, sudah adat. B, merujuk ke puskesmas. C, memberikan konseling individu. Kemudian kolaborasi dengan pihak terkait. Kolaborasi dengan pihak terkait, siapa di sini yang masuk terkait ya. Kemudian kolaborasi dengan bidan yang lainnya. Acu-acu sangat tidak etis lah ya. Merujuk ke puskesmas apa hubungannya? Kita tahu clue soalnya kebiasaan di desa suami menganggap kehamilan merupakan tanggung jawab sendiri. Itu ada di program Nawacita ya. Jadi pendekatan keluarga. Keberhasilan asuhan itu ketika keluarga itu dilibatkan dalam asuhan ya. Jadi yang tepat adalah memberikan konseling individu. Kenapa individu? Ini suami-suami kalau rame-rame beda ya, tapi kalau ini soalnya adalah jawabannya adalah individu, pertanyaannya jawaban opsinya ya kita pilih informasi ataupun edukasi kepada individu. Suami-suami udah mau ya nganggap itu adalah hal yang biasa. Baik, saya ingat beberapa tahun yang lalu itu mungkin yang lama-lama barangkali seperti yang bidan-bidan senior seperti Mbak Nangga Birke. Pernah ada satu saat kita ini di puskesmas itu bidan-bidan di KIA itu mengharuskan bahwa K1 itu membawa suami. Saya ingat betul waktu di puskesmas Muara ini bidan Julia waktu itu dia pegang KIA. Ya saya di Dinkes. Jadi diusahakan K1 itu harus membawa suami, termasuk bidan-bidan di PMB. Maaf, ini banyak contoh kejadian-kejadian yang sehari-hari dia mengayuh beca, sore-sore dia pakaian rapi mengantar istrinya ke PMB. Waktu itu memang diprogramkan ini. Ya. Ini apa soalnya nih? Kok kolaborasi dengan pihak terus? Mbak, ulang lagi Mbak. Next itu lagi lihat lagi soal tadi kasusnya.
Kok kolaborasi dengan pihak terkait? Jawabannya. Gimana nih? Memberikan konseling individu. Ketika dikaji hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di desa karena suami menganggap kehamilan merupakan tanggung jawab istri. Ini kan individu suaminya itu menganggap bahwa merupakan tanggung jawab istri. Di sini jawabannya kolaborasi dengan pihak terkait. Pihak terkait di sini siapa kira-kira? Pas nggak? Tidak pas. Saya berani jawab tidak pas. Memberikan konseling individu itu, Bu. Iya, sesuai yang tadi saya ceritakan program-program kemarin, ya yang beberapa tahun yang lalu. Jadi memberikan konseling individu. Admin, nggak apa-apa, kita jangan takut ya, karena nanti ini siapa tahu muncul di UKOM. Anda tidak harus 180 itu benar semua, karena ada perbandingan 40-60 dengan nilai dari kampus. Ya, admin nanti tolong itu bukan kolaborasi. Pada kasus kita baca jawaban D, option D tadi. Kalau pada kasus tersebut kolaborasi dengan seperti kolaborasi dengan berbagai pihak seperti puskesmas, tokoh masyarakat, atau agama. Dan pentingnya manfaat tersebut. Oh, ini dalam skala besar. Dalam skala besar nih, kalau dia progres seperti ini jawabannya. Tapi yang lebih tepat untuk cepat adalah edukasi dengan individu. Ya, lanjut. Lanjut, Mbak, soal berikutnya. Perempuan 30 tahun G2 P1, hamil 35 datang ke PMB dengan keluhan perdarahan berulang. Perdarahan berulang. Hasil anamnesis ibu mengatakan darah yang keluar banyak tiba-tiba. Dengan keluhan perdarahan. Ibu mengatakan darah yang keluar banyak tiba-tiba, tidak dari riwayat jatuh, perut tidak mules, hasil pemeriksaan tekanan darah 90, nadi 88, pernapasan normal, suhu normal, TFU 33 cm, presentasi kepala, DJJ 145 cm. Bidan ingin lakukan perusahaan namun keluarga tidak jadi. Apakah tindakan awal bidan yang tepat pada kasus tersebut? Bidan ini sudah tahu untuk TUSE pun kontraindikasi, ya, karena dia sudah pasti terpikir ini diferensial diagnosanya adalah plasenta previa, ya 35 minggu. Sayang presentasi kepala itu tidak diteruskan dengan tadi bener lah. Saya bukan saya memang harus begini untuk profesi. Kalau untuk vokasi ditambah lagi presentasi kepala belum masuk PAP, berdarah itu untuk vokasi. Tapi kalau untuk profesi dia berpikir sendiri. Presentasi kepala, darahnya seger, perutnya tidak sakit. Udah dia pasti dalam benaknya udah pikir oh ini plasenta previa. Nah, itulah beda soal untuk vokasi dan profesi. Sengaja diacak-acak, sengaja kita untuk berpikir, ya. Tindakan awal yang tepat, apakah tidak tepat? Kolaborasi dengan bidan, kolaborasi dengan SPOG, menyetujui keinginan keluarga, tetap merujuk tanpa ada, tetap merujuk, melakukan informed consent untuk, nah, kolaborasi dengan bidan sangat tidak mungkin lah, kita pinter semua kita, tidak mungkin kolaborasi dengan bidan, sama-sama kita ya. Menyetujui tidak mungkin, tetap merujuk tidak mungkin. Benar adalah kolaborasi dengan SPOG. Ya. Yang B. Yang B. Yang B, cobalah dengar. Kolaborasi dengan tidak mungkin. Menyetujui keinginan keluarga tidak mungkin, kita harus memberikan edukasi dulu, informed choice ya, baru informed consent. Tetap merujuk tanpa ada persetujuan keluarga tidak boleh kita. Ya. Nah, ini kok melakukan informed consent? Karena dia mungkin karena dia tadi ini Bun karena keluarga pasien tidak setuju jadi kita inform consent. Coba itu dulu, ini lagi soal itu baca kasus tadi, ya coba baca kasus tadi. Hasil anak ibu mengatakan hasil pada umur hasil anamnesis ibu mengatakan darah yang keluar tidak ada riwayat jatuh, perut tidak mules, prestasi kepala. Oh ini
bidan ingin melakukan Keluarga rujukan tidak namun menyetujui. keluarga tidak menyetujui. Iya. Saya dapat- Apakah tindakan awal bidan yang tepat pada Apakah kasus tindakan di awal atas? bidan kasusnya keluarga tidak menyetujui. Iya. Iya. Dan Keluarga tidak mau tidak Melakukan rujuk. inform consent. bukan kolaborasi dengan dokter ya. Melakukan inform consent. Jadi dia harus buat hitam di atas putih pernyataan bahwa Iya. kita tidak setuju, kita ingin melakukan rujukan. Karena kita sudah memberikan edukasi itu maksudnya, ya. Iya. Jadi pernyataan bahwa dia tidak setuju untuk dirujuk. Tidak setuju untuk dirujuk. Jadi melakukan pernyataan Inform bahwa consent. dia tidak Menolak. Jadi saya tidak baca keluarga tidak setuju tadi ya. Jadi tindakan kita adalah karena dia tidak mau, kita sudah pengen merujuk, kemudian keluarga tidak benar lah. Jadi Setuju. kita harus sudah kita memberikan penjelasan masih tidak setuju, sudah Pak, tanda tangan di sini ya, tanda tangan bahwa dia menolak Iya. untuk dirujuk. Ya. Lanjut. Lanjut, Mbak. Oh ya ini. Lagi kita baca dulu yang penjelasan yang telepon konsul merupakan sedang tanda pasien. Pasien diajak untuk menunjukkan pertanyaan. Maksud dan ini adalah untuk meminjam ini. Oh ya.